Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 7 MUPEL IPS dengan materi peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Peristiwa Rengasdengklok. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Hingga pada tanggal 15 Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, menyerahnya Jepang kepada sekutu menyebabkan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Hal ini dimanfaatkan oleh golongan muda untuk mendesak Soekarno agar segera menyelenggarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun Soekarno menolak karena kemerdekaan harus dilakukan melalui sidang PPKI. Soekarno dan Muhammad Hatta kemudian dibawa ke Rengasdengklok. Tujuannya agar menjauhkan kedua tokoh tersebut dari pengaruh Jepang, sehingga mau memproklamasikan kemerdekaan secepat mungkin. Penyusunan naskah proklamasi. Penyusunan naskah proklamasi dilaksanakan di Jakarta melalui rapat PPKI di Rumah Laksamana Maeda. Kalimat pertama naskah proklamasi diusulkan oleh Ahmad Subarjo, sedangkan kalimat kedua diusulkan oleh Muhammad Hatta. Kemudian ditulis tangan oleh Soekarno di secari kertas. Selanjutnya naskah tersebut diketik oleh Sayuti Malik. Atas usul Soekarni, naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada hari Jumat pukul 10. Pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno didampingi Muhammad Hatta dan para tokoh nasional. Setelah pembacaan teks proklamasi diadakan upacara pengibaran bendera merah putih. Petugas pengibar bendera adalah Latif Hendraningrat dan S. Suhud yang diiringi lagu Indonesia Raya. Berikut ini adalah naskah teks proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Malik. Nah, ini ya proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ini adalah kalimat pertama yang diusulkan oleh Ahmad Subarjo. Sedangkan kalimat kedua yang berbunyi hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalimat ini diusulkan oleh Muhammad Hatta dan ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Ini adalah gambar tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan. Ada Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan Sayuti Malik. Menghargai jasa para tokoh kemerdekaan. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu: yang pertama, mendoakan para pahlawan. 2. Melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan. 3. Mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar dan meraih prestasi membanggakan bagi bangsa dan negara. 4. Menerapkan sikap keteladanan dari para pahlawan dalam kehidupan sehari-hari, seperti bermusyawarah, mendahulukan kepentingan bersama, dan berani mengemukakan pendapat. 5. Memelihara persatuan dan kesatuan di dalam keluarga, teman, dan masyarakat. Cara mengisi kemerdekaan. Nah, perjuangan pelajar sebagai generasi muda saat ini tidak lagi mengangkat senjata. Pelajar sebagai generasi penerus bangsa harus berjuang untuk melawan kebodohan, kemiskinan, rasa malas, dan mudah menyerah yang dapat merugikan masyarakat dan bangsa. Generasi muda Indonesia harus berpendidikan, pantang menyerah, pekerja keras, kreatif, berakhlak mulia, cinta tanah air dan bangsa.
Nah, sebagai pelajar dan generasi muda bangsa Indonesia, sudah sepatutnya mengisi kemerdekaan ini dengan giat belajar dan berprestasi mengharumkan bangsa Indonesia. Demikianlah untuk pembelajaran hari ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.